Belajar ilmu pernah? Maksudnya? Pernah. Oh, tujuannya apa belajar ilmu itu? Biar sakti? Iya sih. Biar kuat? Yang berawal seperti dia, manusia normal, lalu menjadi tidak berakal. Jadi kayak ODGJ gitu? Ini batu kasih Allah Akbar, Allah! Biar kau menjadi seperti yang kau inginkan. Emang kamu Kau pengen jadi tidak punya rasa takut. Kau mempunyai kekuatan. Kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan agar jiwamu yang sesungguhnya pergi meninggalkanmu. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini ada tamu dari Cempaka Baru, yaitu keluarga Ibu Mala. Ini Ibu Mala, sebelahnya adalah putranya yang bernama Yusuf, umurnya 17 tahun. Dan di sebelahnya lagi adalah paman dari Yusuf, namanya Bapak Pandi. Nah, Ibu Mala menghubungi saya, ingin membawa berobat anaknya. Umurnya 17 tahun, Yusuf ini mengalami kejadian yang di luar nalar gitu. Bisa diceritakan Bu, kejadiannya gimana? Ya dia nggak nyambung ngomongnya, gelisah, suka lari sana lari sini, katanya banyak bisikan. Itu kejadiannya sudah berapa lama? Ya selama udah 1 bulan ini dia di rumah. Nah, sebelum 1 bulan itu katanya sempat mondok ya? Iya, mondok di pesantren Di daerah Semarang. berapa lama di sana? 2 tahun. Nah, waktu 2 tahun dia mondok itu, apakah Ibu sudah mendapatkan informasi tentang yang dialami di sana? Tidak. Tidak ada informasi apa-apa? Iya. Semua baik-baik saja? Iya. Tiba-tiba pas keluar dari pesantren, berubah anaknya Ibu gitu? Iya. Terus katanya suka keluar rumah tanpa busana? Iya. Lompat-lompat. Saya pikir senam. Saya ikut lompat. Oh, Nggak taunya maksudnya lompat-lompat itu di dalam rumah atau keluar rumah? di dalam rumah lompat-lompat. Kayak iya tuh kayak pocong yang dibilang pantauan Panglima. Ya, jadi Panglima sempat memantau dari foto, memang Panglima bilang memang ada makhluk yang bersemayam di badannya, yaitu berupa pocong dan makhluk tanpa busana ya. Iya. Terus Ibu langsung klik, loh kok Sama. rasanya kayak klop gitu, sehingga berusaha untuk membawa Yusuf kemari gitu. Maaf, saya mau nanya ke Yusuf. Yusuf, Iya. Yusuf merasa apa sekarang? Rasa entengan tadi, badan berat banget. Dari mobil turun, masuk ke dalam, kepala itu berat banget. Sekarang masih berat? Sekarang agak entengan. Nggak enteng. Ibu melihat kondisi anaknya seperti itu, Ibu melakukan ikhtiar ya. Ibu datang kemana? Apa bawa Yusuf ke rumah sakit atau? Pertama saya mau bawa ini kemana, saya bawa, saya ingat itu Panglima Langit bisa paling ini. Nah ini kenapa? Saya bilang, saya lagi telepon sama teman saya yang hobi banget nonton Panglima Langit. Dia yang suka kalau saya ke rumahnya disetelin itu terus berjam-jam, sampai dari jam berapa itu diputar-putar yang mana-mana. Saya suka nonton. Saya telepon dia, mana nomor telepon Panglima Langit, saya mau bawa dia ke sana. Lihat aja di bawahnya, tolong ini saya nggak bisa lihat di bawahnya, kirim aja nomor teleponnya. Dikirim sama dia, saya telepon kan kemarin, belum telepon pun dia udah marah. Dia bongkar lemari itu, dicabut pintunya, kacanya udah dipecahin, itu lampu diputusin, iya piring dibanting, udah mulai ngamuk. Ibu baru berniat untuk membawa ke Panglima Langit, anaknya sudah ngamuk duluan. Udah di situ nggak sempet kan, karena dia udah seperti itu, saya bawa ke rumah sakit Ke rumah sakit apa? jiwa. Ke rumah sakit jiwa. Oh, pantasan Ibu sempat janjian sama saya, jangan sekarang katanya masuk rumah sakit anaknya. Saya pikir rumah sakit yang umum, ternyata rumah sakit jiwa itu. Oh, Belum sempet bawa lagi, baru 3 hari di rumah udah berangkat lagi ke rumah sakit lagi. Dia kemarin kalau ke Depok, di Depok dia nggak terlalu. Kamu kalau udah marah begitu yang kamu rasakan apa? Dalam pikiran kamu panas ya? Ya hilang. Jadi kayak nggak terkendali gitu ya? Langsung ngamuk-ngamuk gitu? Kalau udah di rumah Cempaka Putih, marah-marah. ya Tapi kok di Depok? enggak. Ini kan sudah kompleks nih Bu ya masalahnya nih kalau saya lihat. Nah, makanya nanti mudah-mudahan dengan terungkapnya dari masalah gaibnya ini, semuanya pelan-pelan akan terurai ya Bu ya. Iya. Baik Panglima, mungkin udah saatnya untuk dipantau. Yang pertama, dia sampai kemari yang saya lihat dan saya rasakan di batin saya, anak ini jiwanya kosong. Ruh semangat di badannya itu melayang-layang gitu. Jadi makanya dia kayak hampa, banyak termenung. Itu sangat mudah disusupin makhluk-makhluk yang nggak baik.
ke badannya. Jadi jangankan disusupi makhluk yang nggak baik, nggak disusupin makhluk pun, pada saat dalam keadaan ruh semangat di badan kita ini kosong, kita itu gampang marah, gampang emosi, pasti akan mengamuk-ngamuk, pasti akan memecahkan sesuatu. Itu sudah di dalam tingkat yang parah itu. Cukup parah ya. Parah gitu. Jadi memang tepat ya. untuk saat ini Ibu udah bawa Yusuf kemarin itu sangat tepat waktunya sebelum bertambah parah gitu. Karena ini menyangkut dengan mental, spiritualnya, perilakunya. Karena proses perjalanan panjang Yusuf sendiri dengan segala kegiatan yang mungkin selama ini dia terpengaruh oleh lingkungan mungkin, teman-temannya, itu membuat dia melakukan hal-hal yang nggak baik sehingga terjadi pertentangan dalam batinnya gitu. Di satu sisi dia mau mengabdi ke orang tuanya, mau menurut, mau patuh, mau menjadi anak yang soleh, dan di satu sisi lagi pengaruh dari luar itu sangat kuat untuk dia melakukan hal yang nggak baik. Itulah yang merusak halusinasinya gitu, dan sangat mudah setan menempel di badan, berbisik-bisik di dalam hatinya, di dalam telinganya, mungkin bahkan nanti bisa berbisik-bisik yang sangat fatal gitu. Mungkin juga bisa berbisik-bisik disuruh membunuh, bisa juga nanti berbisik-bisik disuruh bunuh diri. Jadi memang yang terutama misalnya anak-anak ini kosong, saat ini kosong. Ini yang bahaya ya. Dan awal juga tadi saya lihat ada siluman ular, putri ular gitu yang menempel di badannya. Habis itu ada makhluk berbulu, makhluk itu kayak beruang gitu, bertaring, matanya merah. Kamu pernah lihat Yusuf? Oh ya? Itu makhluk hitam itu terlihat sekali, kukunya panjang-panjang, berbulu semua. Itu dia suka ngamuk, dia suka marah-marah dia. Panas, bawaannya panas. Ada makhluk api juga terlihat sama saya, seperti Banaspati ya. Ketidakstabilan jiwanya tuh membuat setan-setan ini tuh menyusup. Jadi bukan karena dikirim orang juga bisa ya, nyusup sendiri? Iya. Jadi ibu ingin mengetahui ya Bu ya, ini arahnya dari mana nih gangguan-gangguan ini gitu. Allah Akbar. Oke, Panglima sudah tarik makhluk yang mengganggu Yusuf untuk kita interogasi. Ayo Bu. Siapa kamu? Aku kegelisahanmu. Kamu gelisah ya? Iya. Wujudmu apa? Di ruang gelap ini Temanmu di ruang gelap itu. aku yang menemani saat kamu gitu penuh dengan rasa takut. Oh, waktu kamu merasa ketakutan, dia yang nemenin kamu. Apa yang kamu lakukan? Aku memasuki dan aku mulai bermain dalam rasamu. Oh, Samson ini. Samson siapa? Temen ada yang ngobatin aku juga. Oh, kamu diobatin temenmu? Iya. Diapain diobatinnya tuh? Dijadiin untuk apa namanya? Berubah gitu. Caranya bagaimana ngobatin? Diwiritin sama dia. Dibaca-bacain doa. Ah, Terus disuruh minum atau di apa? dibacain terus berubah apa namanya? Berubah aku. Jadi apa? Jadi bisa jadi Om Picai, bisa jadi ini Bapak. Kini aku dan yang lainnya telah hadir pada di dalam tubuhmu yang dulu kamu pernah mencari kami. Mencari. Emang Yusuf pernah mencari? Emang belajar ilmu pernah? Pernah. Oh, tujuannya apa belajar ilmu itu? Biar sakti, Iya sih. biar kuat. Heeh. Terus yang ngajarin siapa? Yang ngajarin Samson Oh, sama Samson disuruh sama Fikri. dikasih doa atau bacaan? Didoain, dijadiin. Enggak, kamu sendiri dikasih bacaan enggak untuk diamalkan? Ada Apa? Salat Naria Loh, kalau sholat nereh kan bagus. sama Lakoja. Coba gimana bacaannya? Lakoja, Bismillahirrahmanirrahim. Lakoja, kumasul menafusikum azizun alaihi mahanitum marisun alaikum bil mu'minina rafurur rahim. Fa'in tawala faqul hasbiyallahu la ilaha ta'ala wa huwa rabbul azim. Di dalam hati menginginkan kami, bukan menginginkan sebuah imbalan dari Tuhanmu. Maksudnya walaupun bacaannya bacaan yang baik, tapi karena niatnya tidak mengharap ridho Allah, jadinya kamu yang nyusup gitu. Mesti hati-hati nih, ilmu juga nih. Dia menginginkan sebuah kesaktian yang tak semua orang mempunyai, bukan karena Tuhannya. Maka kami hadir
kami akan manfaatkanmu. Jika kau tidak kuat dengan kami, kau akan dianggap gila oleh orang lain. Kamu belajarnya waktu Iya. Oh, pantesan ibu nggak tahu. Dalam hatinya pun dia mencari kami, tetapi banyak dari golongan kalian yang berusia dini, dia salah menilai, salah memahami, Oh gitu. yang mengakibatkan bersatunya bangsaku dan bangsamu. Ngapain itu dicubit-cubit perutnya? Ngapain? Kenapa? Kamu Aku membuang kulit-kulitku yang melupas. membuang kulit yang mengelupas. Gara-gara apa? Aku berada di tempat yang kotor. Aku yang masih belum paham itu, kamu nyusup ke Yusuf pada saat dia melakukan zikir. Kok bisa kalian masuk? Aku bisa memasuki karena tujuannya bukan kepada Tuhannya, Karena bukan. tapi dia menginginkan sesuatu. Inilah bahayanya, Bu. Anak-anak umur ini harus didampingin orang tua ini. Bacakan, jika dia membacakan berdasarkan kehendak Tuhan, aku pun tak bisa Gak bisa nyusup. mendekatinya. Oh, oke. Aku hanya bisa menjauh. Iya. Ingat, jika kau membacakan sesuatu karena hanya ingin berinteraksi dengan kami, maka bangsa kami yang akan hadir itu takkan indah kau pandang sepertiku. Jika kau berbicara membacakan karena Tuhanmu, maka akan indah dipandang. Oh, tergantung niatnya ya. Terus yang membuat Yusuf akhirnya jadi panas, gampang marah itu siapa? Makhluk yang berbulu tadi dilihat Panglima. Itu teman kamu. Yusufnya bareng dengan kamu ketika dia berzikir dan berniat melihat atau berinteraksi sama makhluk gaib. Pelajaran Yusuf nanti kalau zikir lagi jangan berniat yang lain-lain, khusus memang benar-benar lillahi ta'ala gitu ya. Iya. Biar kamu gak dimanfaatin makhluk jahat kayak gini. Masih muda kau dipermainkan emosi hatimu dengan bangsaku. Usiamu masih dini, jangan pernah kau mencoba untuk mempunyai yang di luar batasmu. Kamu terus makhluk hitam itu yang buat marah. Takkan mengganggumu. Aku hanya memasuki alam pikirnya. Kalau kamu masuk alam pikiran Yusuf itu udah sama aja mengganggu orang tuanya. Pasti kan orang tuanya yang kepikiran jadinya. Benar nggak, Bu? Aku tak mengganggumu. Tadi belum kamu jawab. Itu yang suka buat dia nggak pakai busana itu siapamu? Apakah temanmu atau dari kelompok lain? Dia dari tempat yang sama. Tempat yang sama. Tanya kamu. Dari mana? Di tempat itu banyak dari golonganmu yang tak mampu. Dari tempat belajar itu. Emang kamu ada berapa tempat? Seharusnya bersyukur dia tidak apa-apa. Memang kenapa? Ada apa emang di sana? Masih ada lagi yang dia tidak kuat dengan jiwanya. Selain Yusuf ada lagi yang lain? Ya, Oh, ini aku mau banyak dari yang sama-sama kayak Yusuf. sama seperti dia berair dengan rasa takut. Kenapa mereka sampai ketakutan? Kayak gitu ya? Kamu kalau ketakutan? Iya. Maju sini, Yusuf. Tahu ya. Iya. Kok dia tahu kata Yusuf?
Kamu kalau ketakutan gitu duduk. Sini maju lagi. Kamu tanya. Kok bisa gitu? Ya kamu gitu. Iya. Gimana kalau kamu kayak gitu, kamu lagi di mana biasanya? ruangan yang lembab. Berarti kamu bisa merasakan apa yang dirasakan Yusuf saat itu. Apa yang dirasakan? Ketakutan, rasa begitu yang sangat menyesal menginjakkan kaki di tempat itu. Apapun resikonya, harus pergi dari tempat itu. Ya. Iya, pergi. Karena semua menginginkan hal yang sama. Takkan berdaya kau, takkan bisa untuk melawan. Kenapa nggak bisa? Dia ingin merubah, tetapi terlalu memaksakannya. Kan memang di sana itu tujuannya biar berubah jadi baik. Yang tadinya ada ketergantungan obat jadi baik, jadi sehat, bahkan bisa menghafal Al-Quran, kan harapannya itu. Tapi dia terlalu memaksakannya sampai harus melukai. Apa yang sudah disampaikan tuh udah paham ya Ibu ya? Memang benar ada yang Yusuf karena Yusuf melakukan wirid yang niatnya tidak murni karena Allah gitu. Kamu mau nggak keluar dari badan Yusuf? Jangan di Yusuf lagi. Paling tidak itu akan menolong Yusuf biar nggak dengar bisikan-bisikan lagi. Itu dia tanpa busana, Oh, makhluk tanpa busana itu yang suka bisikin Yusuf. bagaikan manusia tanpa akal. Oh, iya kayak orang error, nggak ada. Karena dia berbentukan dari sebuah tempat yang berawal seperti dia, manusia normal, lalu menjadi tidak berakal. Jadi kayak ODGJ gitu. Suruh dia keluar dari badan Yusuf. Kamu yang ngajak, bisa nggak? Aku Nah, cepetin. akan dicelakai. Aku tak akan dicelakai katanya. Enggak. Enggak, kamu nggak dicelakai. Panggil temanmu biar semuanya ikut Panglima Taubat. Kamu Muslim bukan? Aku tahu Tuhanku siapa, tapi aku tak pernah mengikuti karena aku adalah makhluk pengganggu. Tapi kan ada kesempatan untuk bertobat. Mau kan bertobat? Ajak teman-temanmu juga. Baca 2 kalimat syahadat. Kau mau bertobat? Mau. Yusuf pun bertobat. Jika kau mau, aku pun mau. Mau. Kau jangan ganggu aku lagi. Aku rasanya kayak nggak punya kesabaran. Maunya kalau mau minta tuh maunya harus ada. Jadi maksa gitu ya? Maksa. Nah ini pengaruh kamu ya? Makan nggak pernah kenyang. Makannya banyak? Iya. Gimana? Makannya banyak? Makannya banyak, saya akan suapin deh kayak orang nggak sadar, bak gitu kok. Itu kamu yang makan ya? Kok bisa dia makan banyak tapi badannya segini-gini aja? Kalau nggak disuapin dia acak-acak kayak sampah aja sama dia. Makanya saya suapin. Kamu kan ganggu gitu tuh, kasihan ini uaknya yang jagain, makannya dia acak-acak mulu katanya. Tapi enak Enak gimana? daripada di tempat yang dulu. Oh, iya, kamu bilang bahagia kan di sini walaupun kamu udah terlepas dari sana, Iya. ketakutan awalnya tapi sekarang sudah bahagia ya. Iya. Ya udah, tadi tawaran Panglima kamu mau disuruh tobat, mau ya? Yusuf udah mau tobat nih. Tobat, sini tangannya. Ajak temanmu yang nggak pakai baju, biar ikut, cepetan. Auzubillah minasyaitan Laitun irrajim. irajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat kamu sudah jadi muslim. Alhamdulillah. Kamu sudah muslim, nanti kamu belajar sholat, ya.
Ya. Kamu mau sampaikan apa ke Yusuf? Yusuf, maju. Hati-hati berbicara tentang tempat itu dan hati-hati untuk kau menaruh anakmu. Banyak tempat orang tua menitipkan anaknya di tempat untuk merubah anaknya, tetapi di dalamnya itu penuh dengan Ini maksudnya pesan untuk orang tua ya. hati-hati, bukan di tempatmu saja, banyak di tempat lain seperti itu. Ya Allah, semoga keluarga kita dilindungi Allah. Maka itu berhati-hatilah jika kau menitipkan anakmu. Ya ini buat pelajaran buat semuanya, ini orang tua harus hati-hati ya. Ini buat kasih Allah Akbar. Allah. Yuk, Oke. Fangkan. Abi dinetralisir sama Panglima dan Ismi sudah dikuasai oleh makhluk gaib yang lain yang akan menyempurnakan penyelidikan kita. Kenapa? Kamu siapa? Ih, kok dia kayak apa ya? Duduk, jangan takut. Duduk. Siapa kamu? Ayo Bu, sini Bu. Apa ganggu anak saya? Duduk, Bu. Kamu dipanggil Ucup? Siapa ini? Oh, dekat. Dekat. Apa yang kau mau? Menyatu dengan ragamu Untuk apa? untuk mengikuti api kemarahanku. Gak mau aku, gak mau ngizinin. Kau penuh amarah, kau penuh keinginan sejak kau kecil. Iya Bu. Nais banyak keinginan dari kecil. Menyalahkan anakmu bagus. Berperanglah kau antara orang tua dan anak. Bagus kau tidak benci dia. Mang Yusuf anak soleh. Tidak kau mencari kebahagiaan di luar sana. Uang yang kau butuhkan bukan ilmu. Masa? Iya bener. Uang yang kau Kamu merasa itu? butuhkan Iya. bukan Kan ilmu. kebutuhan sehari-hari. Kamu kan sudah dibantu orang tuamu. Orang tuamu tidak membantumu. Dia hanya memberikanmu uang, bukan? Lah, uang itu kan juga untuk pendidikan kau dia. makan dari tangan ibumu? Pernah? Maksudnya gimana? Tidak, bukan. Maksudnya ibu nggak pernah nyuapin dia atau gimana sih? Kalau ibu merasa tidak sama, ibu harus ngomong. Ini jangan boleh fitnah ini makhluknya. Kamu jangan fitnah loh. Mbak sini yang Jangan paham. adu domba ibu dan anak. Bu, Ini sini yang Bu, ibu yang mengerti. tahu. Dari mana kau mendapatkan perhatianmu? Iya aku emang markir kok. Kadang-kadang Bukan perhatianmu. dari Perhatian. Perhatian. Dia perhatian. atau dia? Hah? Dua-duanya. Lebih banyak mana? Bunda sih. Yusuf lebih banyak tinggal sama ibu dengan bundanya. Dia ibumu. Tapi yang melahirkan kan ini. Iya. Yang lahirin kandung ini. Yang menjagamu, Bunda. yang memandikanmu, Dari kecil ikut ibu. Enggak. yang menyuapimu. Ditaruh dititipin ke kakak pusat. Berapa tahun sepatu Medan ke Serang. Ibu kalau dia bohong Dari ibu mana kau berkata bohong? Dia ketawa tuh bohong. Lalu kemana kau? emang dari kecil nggak sama ibu? Enggak, dia di Aceh. Oh, dia di Aceh Dititip itu. ke Serang. Di Serang Pertama. tuh 1 tahun. Saya setahun lalu taruh di Serang. Tempat Di Serang terus ke saya. Maaf, aku bukan maksudnya mau biar apa ditelisik biar garis merahnya benar. Nggak usah takut kamu, ada om. Nggak usah takut. Maksudnya ibu kenapa anaknya dititipin gitu nggak dirawat sendiri? Maaf. Oh, dulu dia sama adiknya tuh seperti kembar. Jadi sebulan dia lahir, saya udah hamil lagi. Jadi nggak bisa megang Nggak gua. bisa megang dua.
Jadi dia ke Serang waktu mau melahirkan yang anak kedua, dia ditaruh di Serang, Itu ikut siapa di Serang Ibu? ikut kakak. Terus habis di Aceh terus berapa tahun di sana? 3 tahun dia di sana di Aceh. Dan buang. Kau dijauhkan. Ini kamu siapa sih sebenarnya, makhluk apa ini? Kok bisa ngatain si Yusuf terbuang? Loh, ini siluman ular. Dari mana asalmu? Dari bawah tanah. Bagaimana bisa ikut Yusuf? Dalam ketakutannya. Di belakang itu kan pohon-pohon. Ingat nggak di pohon-pohon? Kamu suka di situ? Tidak, dia tidak bisa keluar. Lalu? Tapi aku menyusup. Paling belakang sekali. Kau tahu? Tahu di kamar mandi ya? Ya, gelap kan? Iya sih dulu. Kau tahu ruangan yang sepi di sebelahnya? Kau pernah di situ bukan? Iya. Kau menangis, takut, tapi setelah ada kami kau tidak takut lagi. Masa? Kamu berwujud apa kok membuat dia nggak takut? Teman, Teman secara nyata? Nggak masuk dalam hatinya, Oke, jadi dia nggak kesepian lagi. masuk dalam hati dan jiwanya. dengar, Maju-maju Yusuf. dalam kegelapan hanya jiwamu yang menatap. Jiwamu bisa melihat, bukalah mata hatimu seperti mata batin yang ada di dalam jiwamu. Pejamkan matamu, kosongkan pikiranmu, bukalah mata batinmu untuk melihat keberadaan di sekelilingmu. Betapa kami pun adalah bagian darimu. Tutuplah hatimu, tutuplah pikiranmu, bukalah jiwamu agar kami bisa menyatu di dalam dirimu untuk membuka pintu di antara kita. Biar apa kalau udah nyatu? Biar kau menjadi seperti yang kau inginkan. Emang kamu Kau pengen jadi tidak apa? punya rasa takut. Kau mempunyai kekuatan. Kau bisa melakukan apapun Ya. yang kau inginkan. Orang-orang banyak datang kepadamu. Kau tidak lagi disuruh-suruh, tapi kaulah yang bisa memerintahkan. Ya, itu pernah kamu pikirkan? Pemimpin. Dalam ketakutanmu kamu punya mimpi, kamu pengen jadi pemimpin. Karena kau ingin jadi seorang raja, seorang yang ditakuti, seseorang yang ditakuti. Apa salah punya cita-cita seperti itu? Tidak, sangat baik aku mendukungmu. Ditakuti Lalu, oleh sesamamu adalah hal yang sangat aku sayangi. Pasti aku akan mendekat dengan kalian. Wahai apa itu ketinggian manusia untuk seorang Yusuf punya cita-cita itu? yang mempunyai keinginan untuk ditakuti oleh sesamanya agar mereka tunduk kepadamu. Itu berawal dari Tidak trauma. tunduk kepada siapapun, tidak tunduk kepada Tuhanmu. Oh, kalau gitu salah dong. Aku butuh ragamu, kau butuh jiwa-jiwa kami di dalam tubuhmu agar jiwamu yang sesungguhnya pergi meninggalkanmu. Nggak boleh, nanti ditarik lagi sama Panglima. Jiwanya mau disatuin, nggak boleh kosong. Bukalah bajumu Oh, kamu nih yang suka membisikin suruh telanjang. agar menjadi Biar apa? dirimu sendiri. Malu dong, itu kan. Kau mempunyai kekuatan di dalam Mau, tubuhmu mau diperbudak sama dia. agar Agar apa? kau terlepas dari Nggak usah dunia kamu ini. dengar itu. Jangan didengerin. Kamu mau diperbudak sama si ratu ular ini. Ratu ular ini. Dia mau melampiaskan birahinya sama kamu. Paham? Dia suka karena kamu perjaka. Kita kembali ke Karena kamu malam perjaka, kamu masih muda. Dia mau perbudak kamu. Dia bisik-bisikkan di telinga kamu, di batin kamu, suruh kamu tidak pakai baju, suruh kamu telanjang. Kembalikan Jadi selama ini kalau kamu nggak pakai baju, saja. kamu telanjang, itu dia yang suruh. Setan ini yang suruh. Kenapa kamu cari korban anak kecil yang masih belum tahu apa-apa, yang masih ingin mencari jati diri? Bener. Kamu menyusup dalam jiwanya, dalam pikirannya, Karena hingga dia merusak halusinasi dia. adalah bibit yang sangat baik untuk kebentuk. Marah adalah satu kenikmatan meluapkan beban di dalam jiwamu. Jangan didengerin. Jadi dia Jika kau sudah marah, maka kau akan merasa merdeka di dalam hidupmu. kamu jangan dengerin bisikan dia. Jangan terpengaruh. Jangan menganggap kemarahan itu adalah sebuah kenikmatan. Tapi racun itu, nggak usah kamu ikutin.
ya. Cari ibu. Sini bu, sini. Ini beda lagi makhluknya bu. Yuk. Siapa anda? Tersenyum. Kau melihatku tersenyum. Aku ingin marah melihatmu. Jangan Bilang, Bu. marah sama mamaku. Kenapa? Kasihan. Kasihan. Kamu menyayanginya. Iya. Lalu kenapa kamu seperti ini? Kan nggak tahu awal, sekarang udah tahu, udah gede. Udah gede. Iya. Waktu kecil kamu nakal tidak? Nakal. Dengar kata anakmu. Anakmu sayang. Kamu sayang tidak? Sayang. Sayang? Kau seorang ibu. Iya. Mana tanganmu? Ada 2 tanganmu. Seorang ibu itu tangannya lebih dari 2. Sanggup? Kau sanggup? Sanggup? Kau jadi dirimu sendiri. Apa yang kau rasakan? Bingung. Bingung? Bingung, takut. Apa yang kau bingungkan? Mau kemana kamu? Bingung. Mau kemana? Kamu mau kemana? Kamu ngapain kesini? Mau sembuh. Emang kamu sakit? Coba kamu berdiri. Coba. Bisa tidak? Coba Saya dulu. sakit. Saya dibolak-balik mau kamu, hati aku. Aku Ini yang baik, ini makhluk baik. tidak bisa menyentuh hatimu. Makanya kamu kenalin dulu siapa. Yuk, dia mau salaman Yusufnya. Yuk. Dia, Oh, kenapa nggak mau? aku tanya dulu, kamu mau kemana? Jawab, Lihat jawab. aku. Jawab. Mau ke mata. Jawab. Mata. Mata Kemana langit. ini, Mak? Ke mata langit. Kamu mau kemana? Maksudnya tujuan hidupmu mau kemana? Menjadi orang benar. Kamu seorang anak. Iya. Anak dari siapa? Dari mama. Mama siapa? Normala. Kamu yakin dia ibumu? Iya. Kamu dilahirkan oleh dia. Di mana kau waktu itu sebelum dilahirkan? Di Bidanmar. Di mana sebelum kau dilahirkan? Sama. Lihat aku. Gak usah takut, kamu gak apa-apa. Di rahim. Di rahim. Di dalam perut ibumu? Iya. Di dalam perut ibumu? Mana perut ibumu? Itu. Iya. Kok bisa kamu ada di dalam sana? Siapa yang menaruh? Allah. Kamu jangan takut, kamu harus jawab apa yang Ada di ditanya. dalam perut itu? Mana bisa? Kamu kan sebesar ini. Emang di mana? Sebelum kamu ada, kamu dulu ada di mana? Kamu bilang ini adalah ibumu. Iya. Berarti kamu dilahirkan. Sebelum kamu dilahirkan, kamu ada di mana? Di perut apa di Perut di ibu. tanah. Di perut ibu. Kamu ada di dalam perut ibumu. Siapa yang menaruh di dalam perut ibu? Kamu tahu siapa? Siapa? Allah. Kamu kenal Allah? Kamu kenal Allah tidak? Kenal. Siapa? Allah ya, ini Tuhan yang menciptakan. Yang menciptakan siapa? Siapa yang menciptakan siapa? Hah? Lihat aku. Aku bicara padamu. Kamu ciptakan siapa? Ciptaan Allah. Terus kamu terima kasih tidak sama Allah? Enggak. Tidak. Berarti kamu apa kalau tidak berterima kasih? Terima kasih lah. Terus harus bagaimana? Bersyukur. Enggak, ini apa? Ikutin. Aku akan membantumu. Kemari kau. Siapa namamu? Jawab. Lihat aku. Muhammad Yusuf Mulyo. Katakan, namaku adalah yang keras. Namaku adalah. Yang keras. Nama saya Muhammad Yusuf Mulyo. Saya Ikutin. Saya akan kembali akan kembali ke jalan ke jalan yang benar, yang benar, yang diridhoi diridhoi Yang diridhoi. Allah. Allah. Kau tidak nakal lagi. Kenapa kau nakal? Mau uang jajan yang banyak. Ini siapa? Jawab dulu aja, ikutin. Iya. Kenapa? Kamu ingat, kamu adalah Yusuf. Yusuf adalah anak seorang muslim yang dilahirkan oleh ibu bapaknya untuk mengabdi kepada mereka. Mereka sangat menyayangimu. Kau pun harus menyayanginya. Kalaupun mereka menitipkan dirimu, tapi mereka berniat untuk menyelamatkanmu. Aku ingin bicara dengan ibumu. Iya. Silakan. Maaf, kita harus panggil apa kepada Anda? Tidak usah tahu. Nanti akan kuberitahu siapa Oke, baiklah. kamu. Ibu Maju. yang baik. Maju. Ya. Kenapa pada saat itu kau mendengarkan omongan orang lain pada saat Usop dilahirkan? Dengarkan siapa ya?
sehingga kau memberikan dan menitipkan dia pada orang lain. Nggak mendengarkan siapa-siapa. Waktu itu kan ada yang ngasih tahu ibu karena anaknya lahir terus jaraknya nggak jauh dengan adiknya, maka yang satu harus dipisahin. Itu siapa yang ngasih tahu? Nggak tahu Pak, nggak ada. Lalu kenapa ibu titipin Yusuf ke Repotan megangnya. kerepotan? Ibu kerja? Nggak bisa megang kan lagi hamil besar, dia baru sebulan. Ibu itu mudah sekali punya anak. Subur. Selalu jadi. Kalau tidak ada yang keguguran, mungkin masih ada anak lagi. Pernah keguguran? Seberat apapun seorang ibu harus tetap dijalani. Ibu tahu anak itu adalah sesuatu yang besar yang dititipkan oleh Tuhan. Ibu percaya tidak bisa jika tidak atas izin Tuhan. Jangan lepaskan karena Tuhan tahu ibu bisa untuk menjalaninya. Sekarang jangan kemana-mana. Semua tanggung jawab ibu supaya ibu lebih dekat dengan Yusuf. Karena Yusuf butuh ibu, sangat butuh. Takut ibu nggak tahu waktu dalam kegelapan, sempit, tidak bisa bernafas, dalam hukuman tidak boleh makan tepat waktu. Ibu tidak tahu siapa yang ibu titipkan, tidak mengenalnya, tidak tahu. Saudara saja belum tentu sabar. Ini tidak tahu. Jangan merasa tidak sanggup. Dia akan sembuh. Amin. Kalau ibu memohon ampun kepada Allah, memohon maaf, aku akan merawatnya dengan tanganku dan juga keimananku agar dia menjadi anak yang saleh. Orang tua ibu itu, ingat, adalah orang yang saleh, penuh kasih sayang. Perjuangannya menyayangi anak-anaknya bisa lihat kan? Contoh, bisa peluk anak. Maju Yusuf, masuk, ayo maju. Mama. Janji tidak boleh nakal lagi. Ini ibumu, nurut apa katanya. Iya. Sholat. Ibu Ya, Ibu capek ya. Semuanya sendiri, tidak ada yang bantu. Kasihan, anaknya kecil-kecil. Ibu tahu tidak, Usup Iya. Usup kalau lagi tirakat capek ya. Tirakat. Banyak sekali bacaannya. Iya. Banyak kan? Suruh sampai beratus-ratus. Sampai pagi ya. Iya. Tapi kata Rasul, amalan yang paling baik adalah amalan yang sedikit tapi sering. Jangan langsung banyak tapi berhenti. Perumpamaan, kalau Usup langsung makannya banyak, nanti sakit perutnya. Tapi makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang, itu nikmat dan berkah. Jadi ibadah itu adalah tidak pernah membebankan umatnya. Sedikit-sedikit jadi banyak. Niatnya karena Allah, supaya diberikan keselamatan. Ya, Iya. kan
Ucup mau sehat, mau sembuh, udah gak boleh mabuk lagi ya. Janji, jangan berteman sama orang-orang nakal. Tidak boleh, nanti mamanya nangis, bundanya nangis. Bunda, Sini Bu, yang dipanggil Bunda. Yang merawat Ucup nih. Ucup harus bilang terima kasih sama mama dan bunda sudah rawat Makasih ya, Ma. Ucup. Salim tangannya. Mama, Cium tangannya. terima Bilang apa? kasih. Makasih Ma atas perhatiannya, atas udah membesarkan abang. Dengan bunda, Makasih Bun. kan banyak orang yang sayang sama Ucup. Ya, Iya. banyak orang yang sayang. Ucup harus sayangi diri Ucup sendiri. Ya, jangan menyakiti diri sendiri. Iya. Tidak boleh marah. Betul. Kata Rasul, ketika ada orang yang sedang meminta nasihat karena kekesalannya, Rasul cuma menjawab 3 kali. Orang itu kecewa karena banyak orang yang menyakitinya. Iya. Tapi apa kata Rasul? Apa ya Rasul? Nasihat buatku. Jangan marah, jangan marah, Jangan marah. 3 kali. Kalau Ucup marah, berarti Ucup bukan pengikutnya Rasul, bukan umatnya Allah. Ya, Iya. gak boleh marah, menghancurkan barang-barang di Nah, rumah. itu nggak boleh Tidak lagi loh. boleh. Iya. Jangan ikuti makhluk yang berkain putih itu. Ingin lompat-lompat tinggi. Waktu Ibu lihat dia dipikir senam, itu pocong lompat-lompat. Kamu sadar nggak waktu lompat-lompat? Enggak. Atau sadar nggak sadar? Karena dia ingin mematikan jiwamu, agar jiwamu ditempati oleh roh-roh yang bergentayangan, yang ingin menggunakan ragamu. Kan kita diberi tanggung jawab untuk menjaga raga kita. Iya betul. Jangan lagi ya. Sekarang sudah tidak takut lagi. Senyum Udah nggak Iya. takut lagi. ya. Iya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Akbar. Udah kita langsung terapi aja ya, Yusuf ya. Yuk Yusuf masuk ke klinik. Tangannya lagi umpam 5 sambil jikir. Astagfirullahaladzim. Matanya saya a'udzubillah syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah salli ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Washabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansari jami'in lillahi wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ji sultanil lajim wajil manil qadim wajihil karim waliyil kalimati tammati wa laqati mustajabati aqil yasani wal saini wa ma wa ila dzikrul alamin mustajabul luqmanil hakim mustajabil qur'an lajim wa arzal laiman ibnu dauda min umri wasai ajsari waqdi hajat wa qul jal haq wa jahaqal batilinal batila kana jahuqan wa najmul qur'an rahmatuhu lil mu'minin lil zalimin ilhasara subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
terapi, sekarang tinggal mandi air doa. Ini adalah air yang sudah didoakan yang berguna untuk membersihkan dan juga memagari Bani Yusuf dari semua makhluk-makhluk jahat yang mempengaruhi Yusuf jadi anak yang tidak baik. Duduk lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah sudah semakin terang apa yang dialami oleh Yusuf dan juga keluarga Ibu Mala. Nah, Ibu, apa kesan-kesannya Bu setelah bertemu Mata Langit? Agak keras bicaranya, nggak apa-apa. Lebih tenang. Iya, lebih tenang, anaknya bisa diobatin, tahu pokok permasalahannya. Berterima kasih sama Mata Langit, sama Ya, Panglima, sama harapannya gimana? harapannya kesembuhan buat Amin. Yusuf, normal kayak yang lainnya, bisa sekolah lagi, Amin. jadi anak yang beriman, bertakwa, sama itu berbakti pada orang tua. Kalau Yusuf, apa kesan-kesannya? Gak mau ngulangin lagi kesalahan yang sama. Bagus, harus punya tekad ya, janji sama diri sendiri. Iya, mau habis ini mau beli Al-Quran. Iya. Alhamdulillah. Masya Allah, aku percaya kok kamu anak soleh sebenarnya. Amin, Bu. Ngasih. Biar Iya. tercapai dan Makasih, Bu. cita-citanya. Tadi apa rasanya waktu di terapi? Badan agak entengan, sama pikiran agak tenang. Tapi kaki kamu gemetar tadi ya? Iya. Saya ngerasakan sebelum di terapi, Iya. kaki kamu gemeteran dua-dua. Kenapa bisa gemeteran? Takut saya. Takut? Takut sama air, Om. Oh, takut mahir? Iya. Emang kamu jarang mandi? Kenapa takut air? Apa namanya? Masuk hidung. Oh, pernah masuk hidung. Napas, Om. Tadi kan cuma diguyur pakai apa? Gayung. Iya. Sesak napas ya? Iya. Kata Panglima pengen lompat, kamu pengen keluar Iya. mulu dari gentong. Apa namanya? Takut air. Takut tenggelam, Iya. Padahal cuma digentong doang. takut tenggelam. Udah itu aja sih. Oh iya. Baik, Bunda, apa ininya? Kesan-kesannya? Ya, kami banyak terima kasih. Ponakan kami udah disembuhkan sama Alhamdulillah. Mata Langit. Insya Allah Allah yang menyembuhkan ya. Amin. Membantu mengobati. Iya. Semoga biar keluarga kita damai. Amin. Tidak ada keributan. Biar bersatu. Jangan ada keributan, jangan bertengkar lagi. Saya ingin bersatuin keluarga. Amin. Akur kayak tetangga yang lain, ya akur sama keluarga. Itu permintaan saya. Amin. Sampai situ. Kalau pamannya apa kesan-kesannya? Ya akur aja keluarga semua biar enak dilihatnya sama orang. Udah. Mudah-mudahan doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik Panglima, apa pesan-pesan dari kasusnya Yusuf ini? Ya, terutama saya sangat ingin mensupport Yusuf. Yang penting Yusuf harus semangat lagi ya, jangan banyak melamun. Kamu harus bermain sama teman-teman yang bisa membawa kamu ke hal yang positif. Artinya jangan berteman sama orang-orang yang merusak jiwa kamu, merusak fisik kamu, apalagi berteman sama yang narkoba, jauhi mereka. Kamu lebih baik berteman sama orang-orang yang dekat sama Allah, sama orang-orang yang rajin ke masjid ya. Kamu harus bisa perbaiki diri kamu, harus bisa membawa diri kamu ke arah yang lebih baik. Nah, ya habis itu buat bangga kedua orang tua kamu terhadap dirimu, agar kamu nanti bisa jadi orang yang berguna, bermanfaat bagi orang banyak, buat keluargamu, buat dirimu. Saya yakin kamu pasti bisa. Yang penting kamu harus berniat, bertekad, berusaha dan berupaya terus.
Jangan pernah menyerah, ya. Insya Allah kamu pasti akan menjadi orang yang bermanfaat buat dirimu, keluargamu, dan orang lain. Dan yang namanya kejahatan itu pasti ada di mana-mana. Jadi bagaimana cara kita menghindari dari kejahatan tersebut? Yang namanya gangguan setan itu juga ada di mana-mana. Lebih cepat lagi mengganggu kita melalui bisikan-bisikan ke dalam hati kita, ke dalam telinga kita. Nah, jadi bagaimana cara kita harus fokus. Aku tidak boleh mendengar bisikan-bisikan di hati dan di telingaku. Aku harus melakukan sesuatu yang baik, yang tidak merugikan orang lain, tidak merugikan diri kamu sendiri, tidak merugikan orang tuamu. Itu berarti perilaku yang baik kamu lakukan. Tapi jikalau sebuah perilaku itu sudah merugikan diri kamu sendiri terutama, pasti akan merugikan ke banyak pihak. Itu otomatis. Jangan mau kalau dipengaruhi teman-temannya. Jadi kuncinya kamu harus semangat belajar, semangat mencari ilmu, lakukan sesuatu yang bermanfaat buat dirimu, yang menghasilkan sesuatu yang berguna buat dirimu, dan pasti otomatis akan berguna buat semua orang. Amin. Itu aja pesan saya. Ya baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.